Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Renungan malam kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan 17 dengan dua judul perikop, Paulus ingin ke Roma, dan yang kedua, Injil itu kekuatan Allah. Di sini yang menjadi tema renungan kita adalah Injil, kekuatan untuk hidup dan bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan, di mana ia ingin datang dan bertemu dengan mereka. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi ia ingin menguatkan iman dan berbagi sukacita. Di mana dalam surat Roma kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian yang kedua, iman memampukan kita untuk hidup benar. Yang ketiga, kita dipanggil untuk tidak malu memberitakan Injil. Paulus memulai suratnya dengan ucapan syukur karena iman jemaat di Roma terdengar sampai seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, iman yang nyata tidak hanya memberikan damai dan sukacita bagi kita, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan di sekitar kita, baik dari tetangga, teman, saudara, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, di mana mereka bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus juga selalu mendoakan jemaatnya, salah satunya jemaat di Roma. Tentunya ini mengingatkan bagi kita untuk tidak pernah berhenti mendoakan, bahkan selalu mengucap syukur atas iman orang lain. Paulus sebenarnya ingin datang ke Roma untuk menguatkan, bahkan saling berbagi karunia rohani, di mana ia merasa terhutang Injil kepada semua orang, terpelajar maupun tidak, Yahudi maupun bukan Yahudi. Tentunya ini mengajarkan kita bahwa iman tidak boleh egois, di mana kita ini dipanggil untuk menguatkan sesama, bahkan saling membagikan kebenaran Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Ada contoh sederhana, kita bisa menolong teman yang mungkin dia sedang kesusahan, bisa kita tolong. Kita bisa memberikan motivasi, dorongan bagi teman kita, bahkan teman rekan kerja kita, atau bisa juga kita berbagi firman Allah secara sederhana, di mana semua itu adalah bagian dari Injil yang hidup. Paulus menegaskan dalam ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di mana Injil bukan hanya sekedar cerita lama, bukan hanya aturan saja, tetapi kuasa Allah yang nyata dalam mengubah hidup kita. Orang benar hidup bukan karena usaha sendiri, tetapi karena hidup oleh iman kepada Allah. Di mana iman itulah yang memberikan kita keberanian, di mana kita berani dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, bahkan kita juga berani dalam berdamai di tengah-tengah kesulitan, bahkan karena kita hidup oleh iman kepada Allah, kita senantiasa diberikan sukacita yang sejati. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita meneladani Paulus, di mana kita memiliki iman yang nyata, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai malu dalam menyatakan Injil, baik melalui kata-kata kita, bahkan tindakan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa hidup berserah sepenuhnya kepada Allah. Melalui iman, kita percaya bahwa Dialah yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita, di mana Allah lah yang mengendalikan setiap kehidupan kita, dan kita pun percaya bahwa semuanya itu akan baik dan
Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup oleh iman, kita tidak hanya mengalami kuasa Allah yang tentunya menyelamatkan, tetapi juga iman yang menguatkan kita, bahkan bisa menuntun hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bahkan sesama. Mari kita sebagai jemaat atau umat Tuhan untuk saling menguatkan, bahkan hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan sesama kita. Bahkan senantiasa kiranya hidup kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahkan iman kita selalu dipenuhi oleh kasih setia Allah. Sehingga setiap langkah kehidupan kita menunjukkan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kehidupan, bahkan atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun melekat di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam proses kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu Bapa. Biarlah kehidupan kami dapat menjadi kesaksian, bahkan berkat di tengah-tengah orang lain, bahkan sesama kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.